Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Chandrani Ramadhani dan saya dari kelas 1 Bimbingan Akuntansi, dan hari ini saya akan menjelaskan tentang materi krisis ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan. Langsung saja ke slide berikutnya, yaitu tentang krisis ekonomi. Krisis ekonomi adalah kondisi ketika aktivitas ekonomi suatu negara mengalami penurunan tajam dalam waktu cepat. Dan krisis ekonomi mempunyai ciri-ciri. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi negatif, yang kedua ada PHK besar-besaran, yang ketiga turunnya daya beli masyarakat, yang keempat harga barang tidak stabil atau inflasi atau deflasi, dan yang kelima ada banyak perusahaan gulung tikar. Dan selanjutnya ada penyebab umum dari krisis ekonomi. Yang pertama ada guncangan finansial atau bank bangkrut dan crash pasar modal. Yang kedua ada krisis politik, yang ketiga ada bencana alam, yang keempat ada ketergantungan impor, dan kelima ada kebijakan pemerintah yang salah. Next slide ada kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal. Dan jenis-jenis kemiskinan tuh yang pertama ada kemiskinan absolut, yaitu pendapatan di bawah garis kemiskinan. Yang kedua ada kemiskinan relatif, yaitu merasa miskin dibanding rata-rata masyarakat. Dan yang ketiga ada kemiskinan struktural, yaitu akibat sistem atau struktur sosial dan ekonomi yang tidak adil. Selanjutnya ada faktor penyebab. Jadi faktor penyebab kemiskinan yang pertama tuh ada pendidikan rendah, yang kedua ada akses pekerjaan terbatas, yang ketiga ada ketidakmerataan pembangunan, yang keempat ada minimnya modal atau skill. Next slide tuh ada ketimpangan. Ketimpangan adalah perbedaan yang tajam dalam hal pendapatan, kekayaan, atau akses terhadap pelayanan publik antar kelompok masyarakat. Nah, bentuk ketimpangan tuh yang pertama ada ketimpangan pendapatan, yang kedua ada ketimpangan akses pendidikan atau kesehatan, yang ketiga ada ketimpangan wilayah atau desa, kota, Jawa, luar Jawa. Selanjutnya ada indikator umum. Jadi indikator umum ada dua. Yang pertama ada Gini ratio, sama yang kedua ada distribusi pendapatan. Selanjutnya ada hubungan ketiganya. Krisis ekonomi menyebabkan pendapatan turun, pengangguran naik, dan harga barang tidak stabil. Akibatnya kemiskinan meningkat karena banyak rumah tangga kehilangan sumber penghasilan. Krisis juga memperlebar ketimpangan karena kelompok kaya lebih mampu bertahan sementara kelompok miskin paling terdampak. Sebaliknya, ketimpangan dan kemiskinan sudah tinggi membuat dampak krisis semakin parah karena banyak masyarakat tidak punya cadangan untuk bertahan. Jadi ketiganya saling terkait dan membentuk lingkaran masalah. Seperti ini. Krisis, kemiskinan naik, ketimpangan melebar, krisis semakin sulit diatasi. Seperti itu. Next. Jadi kesimpulannya, krisis ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan saling berhubungan erat dan membentuk lingkaran masalah. Krisis ekonomi menyebabkan pendapatan turun dan pengangguran naik sehingga mendorong meningkatnya kemiskinan dan melebarnya ketimpangan. Sebaliknya, kemiskinan dan ketimpangan yang tinggi membuat suatu negara semakin rentan terhadap krisis dan memperparah dampaknya. Karena itu, ketiga masalah ini hanya bisa diatasi secara efektif jika ditangani bersamaan, bukan secara terpisah. Jadi, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan tentang materi krisis ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.